Hari ini kita akan mulai belajar tentang hubungan Pancasila atau hubungan simbol dengan sila Pancasila. Bu Sofi akan menampilkan materinya ya. Sudah muncul? Sudah. Jangan lupa diberi tanda pin, dikasih pin, supaya tidak hilang-hilang kalau teman-teman kalian menjawab pertanyaan atau bertanya. Ya, dikasih pin yang gambarnya seperti paku itu di HP kalian. Ya, hari ini kita belajar tentang hubungan simbol dengan sila Pancasila. Tujuannya agar anak-anak tahu dan bisa menerapkan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu dasar negara kita. Pancasila itu artinya panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup. Nah, Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia. Jadi, kalau ada pertanyaan lambang negara Indonesia itu apa? Jawabannya adalah Garuda Pancasila. Ya. Simbol Pancasila terdapat pada perisainya. Perisai di dada Garuda Pancasila. Nah, setiap sila punya satu simbol. Gambarnya seperti ini. Ini gambar burung Garuda atau Garuda Pancasila. Ini yang disebut sebagai lambang negara Indonesia. Perisainya ada di mana? Ini, perisainya ada di sini. Ini perisai. Nah, di perisai ini ada 5 simbol Pancasila. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, yang akan kita pelajari nanti tentang Pancasila. Nah, pada burung Garuda terdapat juga pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Adel. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, siapa yang ingat atau siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, ini tetap satu. Iya. Artinya, yuk sambil ditulis di buku tulisnya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada yang bilang tetap satu jua, ada yang bilang tetap satu juga. Jadi artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Simbol Bhinneka Tunggal Ika diperoleh dari berbeda tapi tetap satu jua. Iya, betul. Nah, ini si semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma. Jadi kalau ada yang tanya
Simbol semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari mana? Dari kitab Sutasoma. Karangannya Empu Tantular. Ya. Sudah ditulis? Sudah. Sudah? Ditulis dulu. Bhinneka Tunggal Belum, Bu. Ika artinya berbeda-beda tetapi Apa, Bu? tetap satu jua. Ini apa? Nah, tadi kan di awal kita sudah menyebutkan bunyi dari Pancasila. Kalau ditulis ini seperti ini. Pancasila. 1. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Nah, kalau kalian mau mengamalkan sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, yang diingat-ingat ini ada kata kuncinya. Sila pertama, ketuhanan. Ketuhanan berarti hubungannya dengan Tuhan, dengan agama. Ya. Hubungannya dengan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungannya berarti dengan manusia, kemanusiaan. Hubungannya dengan manusia, antar manusia, menghargai sesama manusia. Ya, kemanusiaan. Kalau yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti hubungannya dengan persatuan, dengan orang banyak. Ini biasanya dikaitkan dengan suku yang beragam, budaya yang beragam, kemudian bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini nanti termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga tentang persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Nah, berarti hubungannya dengan orang banyak. Nah, kalau hubungannya dengan orang banyak, berarti kita harus melakukan musyawarah. Ya, diingat-ingat musyawarah. Musyawarah itu seperti diskusi. Ketika mau mengambil keputusan berarti harus bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sama-sama seperti sila kedua, sama-sama adil. Tapi kalau sila kelima, adilnya itu dengan banyak orang, dengan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya dengan banyak orang. Kalau yang nomor 2, adilnya hanya dengan sesama manusia saja. Sampai sini paham? Bisa membedakan? Bisa? Oke. Kalau bisa, Bu Sofi lanjut. Nah, sila pertama. Sila pertama tadi lambangnya apa? Bintang. Bintang. Nah, ini ternyata ada artinya. Bintang. Bintang itu sudutnya ada 5. Belakangnya warnanya hitam. Nah, ini artinya sebagai penerang. Penerang atau memberikan petunjuk di kehidupan kita. Nah, yang memberikan penerang atau petunjuk itu siapa? Yang memberikan penerang atau petunjuk itu adalah agama yang datang dari Tuhan, dari Allah. Nah, makanya sila pertama lambangnya bintang, artinya penerang atau petunjuk yang datang dari Allah. Makanya berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan agama. Mau ditulis enggak, Bu?
Tidak perlu, di buku ada, di buku kalian, di buku 4D, di halaman 30. Di halaman 30 ada tentang arti bintang. Nah, di sini ada maknanya. Kalau tadi artinya, arti simbolnya, kalau ini maknanya sila pertama. Ya, dibedakan. Kalau tadi arti dari bintang atau arti dari simbol sila pertama, kalau yang ini makna dari sila pertama. Jadi, sila pertama ini menuntun bangsa Indonesia untuk berperilaku benar dan baik. Nah, kalau kita terbiasa berperilaku benar, berperilaku baik, maka kita akan mudah menjalankan sila yang lain. Jadi, pedomannya adalah sila pertama kita harus bisa melaksanakan. Kalau kita sudah bisa melaksanakan sila pertama, berarti kita bisa juga melaksanakan sila yang lain. Sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini ada contoh sikap yang sesuai dengan makna sila pertama. Yang pertama, kita bisa percaya atau percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina kepercayaan orang lain. Kalau ada tetanggamu atau temanmu yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kalian, kalian harus menghormatinya. Ketika mereka mau beribadah, ketika mereka agamanya berbeda dengan kita dan mau beribadah, berarti kita harus menghormati. Kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh memaksakan, kamu harus sama agamanya dengan aku, kamu harus memiliki kepercayaan yang sama dengan saya. Nah, itu tidak boleh, karena bertentangan dengan sila pertama, ya. Harus menghormati, harus menghargai. Yang ketiga, harus membina kerukunan hidup dan memberikan toleransi antar umat beragama. Ini contohnya, misalkan kalian punya teman kalian berbeda agama dengan kalian. Nah, suatu ketika teman kalian mau beribadah, padahal hari itu harusnya bermain bersama. Kalian harus memberikan toleransi, yang mengizinkan temannya untuk beribadah terlebih dahulu. Ketika sudah selesai beribadah, baru main bersama. Ya, jangan malah temannya mau beribadah dihalang-halangi. Nanti akibatnya tidak terjalin hidup yang rukun. Yang keempat, menjaga dan menyayangi semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada hewan, ada tanaman di sekitar kita, kita harus menyayangi, kita harus menjaga, tidak boleh merusak, tidak boleh menyiksa, ya. Karena makhluk yang ada di sekitar kita, makhluk hidup yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Allah. Kita harus menjaga dan menyayanginya. Yang kelima, membina kerjasama, tolong-menolong antar umat beragama. Kalau di rumah atau di lingkungan rumahmu ada yang berbeda agama dengan kalian, terus akan diadakan kerja bakti, berarti ya orang yang memiliki agama berbeda tetap diajak kerja bakti bersama. Kalau mereka mendapatkan musibah, kita ya harus menolongnya. Jangan
Malah kerja baktinya, oh kita agamanya Islam, kerja baktinya dengan orang yang beragama Islam semua. Temannya atau tetangganya dikucilkan. Udah, kamu kerja bakti sendiri karena kamu berbeda agama dengan kita. Nah, itu tidak boleh, ya. Harus bekerja sama, harus tolong menolong. Misalkan tetangganya agamanya berbeda dengan kita, agamanya Hindu. Nah, terus rumahnya kebakaran atau orangnya sedang sakit. Padahal di sekitar rumahnya tidak ada saudaranya. Kita harus menolong sebagai umat yang beragama. Tidak boleh, ya kamu agamanya Hindu, beda agama dengan saya tidak mau menolong kalian. Nah, itu tidak boleh, ya, karena bertentangan dengan sila pertama. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau paham, sekarang coba. Ayo kita berlatih halaman 31, buku 4D. Dibuka. Halaman berapa, Bu? 31 ini di sini ada. Sofi tampilkan. Halaman 31, buku 4D. 4D itu yang ini, yang orange. Ya. Yang orange nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Orange. Ini ya. Ini. Yang 4D. Yang buku baru. Iya, yang kemarin ambil, yang baru. Halaman 30. Ini, halaman 31. Bu Sofi udah tulis di sini. Supaya kita paham tentang contoh dan sikap yang mencerminkan sila pertama. Yang ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5. Kalian diminta memberikan tanda centang untuk sikap yang mencerminkan sila pertama dan diberi tanda silang jika sikap itu tidak mencerminkan sila pertama Pancasila. Nah, nomor 1, coba dibacakan Mas Dwi. Beribadah dengan sesungguh-sungguh sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Centang atau disilang? Centang. Centang, iya betul. Sip. Mas Dwi, coba temannya ditunjuk untuk mengerjakan nomor 2, membacakan nomor 2. Davin, nomor 2 Mas Davin. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Centang atau silang? Centang. Centang, iya betul. Mas Davin tunjuk temannya, yang perempuan Mas Davin. Yang anak perempuan Mas Davin. Noval. Yang anak perempuan Mas Davin. Anak perempuan. Iya. Adel. Mbak Adel. Yuk, nomor 3. Bersama di tempat ibadah sehingga mengganggu orang lain yang akan beribadah. Centang atau silang? Silang. Silang. Kenapa kok disilang? Karena mengganggu. Iya, bercanda di tempat ibadah ya tidak boleh ya. Tidak sesuai dengan sila pertama. Oke? Mbak Adel temannya ditunjuk Mbak Adel. Tania, Mbak Tania nomor 4. Hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Ya, apa itu? Disilang apa dicentang? Centang. Iya, betul. Centang, karena sudah sesuai dengan sila pertama ya. Mbak Tania, ditunjuk temannya Mbak Tania. Vinda. Mbak Vinda.
Membuat kegaduhan di tempat-tempat ibadah yang lain sehingga mengganggu orang yang sedang beribadah. Centang atau silang? Silang. Silang. Kenapa kok disilang, Mas Naufal? Nomor 5. Membuat kegaduhan. Iya, karena membuat kegaduhan, tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Siapa yang betul semua? Sip. Berarti sudah paham tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Nanti tugasnya itu dikirim ke Bu Sofi, ya. Dan sudah dikerjakan, sudah dikoreksi bersama. Nanti langsung dikirim ke Bu Sofi. Yang centang ini. Iya, yang tadi dicentang-centang. Oke? Nah, sekarang Bu Sofi lanjutkan. Selain yang sudah kalian kerjakan tadi, pengamalan Pancasila, sila pertama khususnya, ada juga contoh yang lainnya, yaitu tentang kejujuran. Nah, sekarang semuanya, mari kita membaca bacaan tentang kejujuran pada teks halaman 28 sampai 29 buku tema 4. Sekarang yang dibuka tema 4, yang biru. Judulnya tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ada yang tahu ciri-ciri orang yang jujur itu seperti apa? Nih, orang yang jujur, ciri-cirinya mau mengakui kekurangan diri sendiri. Nah, tadi ketika Bu Sofi tanya yang kemarin mengerjakan tugasnya atau mengerjakan ulangannya dibantu siapa? Tadi ada yang bilang, ada yang dibantu Bu karena tidak tahu. Nah, itu berarti dia mau mengaku kalau ada soal yang tidak diketahui. Itu ciri-ciri orang yang jujur. Tidak takut diolok-olok. Diolok-olok itu diejek, nggak takut. Kalau dia jujur ya tidak takut diejek sama siapapun. Perkataan sesuai dengan perbuatan. Kalau iya, ya bilang iya. Kalau tidak, ya bilang tidak. Kalau melakukan, ya bilang kalau dia pernah melakukan. Kalau tidak, ya dia akan bilang tidak. Terus pantang menyerah. Pantang menyerah. Itu ciri-ciri orang yang jujur. Nah, untuk materi PPKN, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak? Kalau materi PPKN tidak? Pancasila. 1. Ya, yang lain. Ikuti Mas Andra. 2. Kemanusiaan dan Indonesia. 4. Indonesia. Dipimpin oleh Indonesia.